Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila Sabil dengan NIM 251252560. Prodi D3 Farmasi Poltekkes Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia organik materi tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen penting lainnya dari makhluk hidup yang memiliki peran struktural membentuk komponen pada serat tanaman dan berfungsi sebagai cadangan nutrisi. Disimpan dalam akar, biji, dan buah-buahan. Karbohidrat juga tersebar luas pada hewan, di mana mereka membentuk molekul relevansi struktural dan fungsional yang beragam. Pada manusia, karbohidrat adalah sumber energi utama. Dalam diet gizi seimbang, mereka menyediakan 50-60% dari total kalori yang dibutuhkan oleh seorang individu. Jenis karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu sederhana dan kompleks. Sederhana dibagi menjadi 3, monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sementara yang kompleks itu hanya terdiri dari satu macam, yaitu polisakarida. Monosakarida, satuan unit karbohidrat yang sederhana, tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih kecil. Memiliki rumus kimia umum CH2ON. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida terdiri dari dua satuan unit monosakarida, dapat dihidrolisis menjadi dua molekul monosakarida penyusunnya. Rumus kimia disakarida adalah C12H22O11, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Oligosakarida terdiri dari 3 hingga 10 satuan unit monosakarida, dapat dihidrolisis menjadi beberapa molekul monosakarida. Rumus kimianya oligosakarida adalah CXH2OY, contohnya rafinosa dan stakiosa. Polisakarida adalah karbohidrat kompleks yang terdiri dari lebih dari 10 hingga ribuan unit monosakarida. Dapat dihidrolisis misalnya dengan asam atau enzim menjadi banyak unit monosakarida. Rumus umumnya adalah C6H10O5. Contohnya polisakarida meliputi pati, glikogen, dan glukosa. Penggolongan monosakarida sendiri dibagi menjadi berdasarkan jumlah atom karbon, gugus fungsi utama yang dimiliki. Aldosa adalah monosakarida yang memiliki gugus aldehid, dan ketosa adalah monosakarida yang memiliki gugus keton. Disakarida terdiri dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan ini dibentuk oleh sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit gula, sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan glukus hidroksil dari lain. Oligosakarida, secara struktural, oligosakarida terdiri dari 2-10 residu monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik yang siap dihidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya, baik oleh asam atau oleh enzim tertentu. Salah satu contoh oligosakarida adalah rafinosa yang merupakan trikasarida yang terdiri dari galaktosa, fruktosa, dan glukosa. Polisakarida mengandung hingga 60.000 molekul karbohidrat sederhana. Polisakarida adalah struktur karbohidrat polimer terbentuk dari unit berulang, baik mono atau disakarida bergabung bersama oleh ikatan glikosida sendiri. Homopolisakarida hanya mengandung satu spesies monomer, sedangkan heteropolisakarida mengandung dua atau lebih jenis yang berbeda. Contohnya yaitu pati, glikogen, keitin, dan selulosa. Di sini sudah ada contohnya, yaitu persamaan reaksi uji Felix. Tujuannya yaitu mengidentifikasi adanya gula pereduksi. Prinsip uji tersebut yaitu reaksi Felix terdiri dari dua bagian, yaitu Felix A dan Felix B. Felix A
larutan JuSO4, sedangkan Fehlin B merupakan campuran larutan NaOH dan kalium natrium tartat. Reaksi Fehlin dibuat dengan mencampurkan kedua larutan tersebut sehingga diperoleh suatu larutan yang berwarna biru tua Ju12 ion kompleks atau JuO. Hasil positif ditunjukkan dengan adanya endapan merah, artinya itu gula produksi. Jika negatif ditunjukkan dengan tidak muncul endapan merah, artinya gula produksi. Metode oksidasi dengan Kupri yaitu menggunakan analisis kuantitatif karbohidrat. Tujuan metode ini untuk menghitung kadar gula produksi dengan prinsip adanya reaksi reduksi kuproksoda menjadi kuprooksida oleh gula produksi. Reagen yang digunakan antara lain reagen Loewe dan reagen Sachlet. Cara Loewe-Score menghitung kadar gula produksi melalui penentuan kadar kuprosioksida sebelum direaksikan dengan sampel dan sesudah direaksikan dengan sampel. Penentuan kadar kuprooksida melalui titrasi dengan natrium triosulfat. Indikator yang digunakan yaitu amilum, selisih titrasi blanko dan titrasi sampel sebanding dengan jumlah produksi pada sampel. Daftar pustakanya di sini ada 4 dan sudah terdapat sumber-sumbernya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai tuntas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.